Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Edo di channel YouTube di Bikoret K26 Olean. Salam hormat dari saya ke semuanya, Anda dimanapun berada. Di sini Edo hari ini akan memberikan suatu referensi dan nilai tukar tambah pikiran kepada teman-teman semuanya, sahabat Bikoret dan Suara K26 Olean, yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa Olean, Bapak Ansori. Nah, di sini Edo ingin memberikan suatu wejangan, artinya berbagi pengalaman, berbagi nilai tukar tambah pikiran bersama Bikoret K26. Cadas. Ini saya Edo di sini ingin menjelaskan sedikit saja untuk teman-temanku semuanya, sahabatku, kolega-kolega semuanya, sahabat radio Suara K26 maupun di Bikoret K26, untuk menjelaskan masalah argumen dengan premis. Nah, ini mau dijelasin ya, Mak Edo ya. Ini hanya berbagi pengalaman saja, barangkali bisa bermanfaat bagi Anda semuanya dan teman-temanku dimanapun berada, sahabat pecinta Bikoret K26. Olean, oleannya dikit. Banyak orang-orang berargumentasi, ujung-ujungnya terkadang gagal paham. Contohnya nih, recall bias itu artinya bias yang terjadi akibat asumsi-asumsi umum yang sudah terlanjur terdoktrinasi di dalam otak kita, sehingga kita tidak mampu lagi melihat fakta di lapangan secara jernih. Nah, di situ kadang kalau kita nggak nangkap dalam argumentasi dan juga di dalam diskusi, kadang-kadang kita akan salah paham itu, sehingga terjadi argumen itu bisa jadi sentimen. Nah, gitu. Jadi perlunya kita banyak suatu memperbaiki reasoning kita dengan cara banyak menampung referensi, yaitu masalah argumen dengan premis. Nah, gitu. Banyak orang-orang yang berargumentasi ujung-ujungnya terkadang gagal paham. Contohnya recall bias itu bias yang terjadi akibat asumsi-asumsi umum yang sudah terlanjur terdoktrinasi di dalam otak, sehingga kita tidak mampu lagi melihat fakta di lapangan secara jernih. Nah, sahabat radio Suara K26 dan juga Bikoret K26 Olean, nah penjelasannya yang ada di situ lebih tepat menggambarkan apa yang disebut precession fallacy, atau sebuah kesalahan logika di mana kita gagal mengambil kesimpulan dengan benar karena akibat berangkat dari stereotipia dan prasangka, stigma, atau presumsi yang belum terbukti kebenarannya. Nah, sahabat radio dan juga Bikoret K26, nah ini sedikit aja untuk wejangan terhadap Anda semuanya dan teman-teman gue yang dicintai, yang disayangi. Nah, Edo ingin memberikan satu pengalaman saja, ada nilai tukar tambah nanti, mungkin ada kekurangan dalam penjelasan nanti. Nah, Edo minta maaf, ini hanya sebagian untuk memberikan suatu berbagi-bagi untuk pengalaman saja. Nah, seharusnya seperti tadi bilang, contohnya kesalahan logika atau berpikir post hoc ergo propter hoc, ketika kita suatu kesimpulan bahwa sesuatu yang terjadi setelah sesuatu yang lain berarti merupakan penyebabnya. Misalnya Anda mual-mual karena makan bakso yang kepedesan, misalnya itu karena lombok. Nah, kesimpulan di dalam otak Anda berpikir karena itu mual-mualnya Anda itu karena sakit perutnya itu karena lombok itu terlalu banyak lombok makan bakso. Jadinya mengambil kesimpulan bahwa makanan bakso itu yang menyebabkan Anda mual-mual. Nggak taunya dicek ternyata ke medis maupun ke dokter, itu ternyata sakit perutnya faktor lain, bukan karena bakso. Medis mengatakan itu mual-mual, taunya dicek ternyata Anda hamil, misalnya kalau bagi perempuan ya. Misalnya nih perempuan nih yang makan bakso nih kepedesan, itu mual-mual, sehingga setelah kepedesan mual-mual. Nah, itu kesimpulan dalam pikiran Anda, ini karena bakso nih gini. Setelah dicek ke dokter ternyata Anda itu ada bibit-bibit hamil, seperti itu. Jadi, nah itulah cara mengambil kesimpulan yang selalu terburu-buru. Padahal alternatifnya banyak. Bisa faktor mual-mualnya itu karena faktor lain, kan? Bisa tidak harus karena lombok makan bakso kepedesan, enggak. Bisa dari faktor lain. Ternyata dicek dokter kan beda lagi itu. Kesimpulan kita di otak kita yang katanya pedas. Nah, ini contoh dari premis ya. Jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Kita telah dulu bagaimana argumentasi di dalam itu. Bagaimana diskusi, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang ya, dengan teman kita sekelompok maupun secara face to face. Nah, kita telah dulu. Nah, sementara recall bias adalah bias yang sering terjadi dalam penalaran akibat subjek gagal memberikan data secara lengkap atau valid. Sementara memori manusia punya keterbatasan ya pastinya, sehingga kemungkinan besar ketika ditanya pengalaman yang disampaikan kurang lengkap, kawan. Nah, itu
sahabat Bikoret K26. Nah, ini kesimpulannya yang diambil bisa salah sehingga recall bias menjadi masalah yang terkadang kita gagal menangkap pernyataan orang adalah logikanya. Padahal menyampaikan ucapan dengan premis seperti jika, bila, jikalau, maka yang terbentuk dalam hubungan kausalitas, maka dengan seperti itu berarti ada prakondisi yang harus kita pegang. Maka kita harus bisa memisahkan prakondisi. Contohnya kayak misalnya bilang ke pacar, kalau lu udah pasti terima gue tembak nih gitu. Ada prasyarat ya, kondisi untuk sampai pada kesimpulan. Disinilah terkadang orang gagal paham menangkap premis karena memang intersubjective reality punya keterbatasan cara penerimaan jangkauan di ranah individualis. Nah, sahabat radio Suara K26 dan juga Bikoret K26 Cadas. Nah, tadi udah dijelaskan intersubjective reality itu dijaga oleh intersubjective reality value, yakni kondisi ketika sebagian besar anggota kelompok sepakat ada sebuah nilai yang diyakini bersama, nilai kelompok disebut bersama reality kelompok. Nah, itu namanya intersubjective reality. Baiknya kita menghormati hak asasi orang untuk mempercaya intersubjective reality sesuai dengan kehendaknya masing-masing, karena peradaban manusia itu dibangun oleh sebagian besar oleh intersubjective reality. Sahabat Bikoret K26 oleh intersubjective itu dalam bahasa Yuval adalah sex myths, yakni mitos yang bersama yang memberikan contoh bersama dalam penerapannya dalam kehidupan sosial politik masyarakat kuno. Nah, di zaman kuno itu seperti intersubjective reality-nya dalam bahasa Yuval adalah sex myths yang mitos bersama yang memberikan contoh bersama dalam penerapannya dalam kehidupan sosial politik masyarakat kuno. Baik, sahabat Bikoret K26, demikian sedikit tukar tambah pikiran tentang penjelasan premis ya dengan argumentatif. Saya Edo pamit undur diri dulu. Salam Bikoret K26, bincang-bincang kopi, sigaret, Bikoret Cadas. Sampai jumpa lagi di channel Suara K26 olehan inovasi tanpa batas Bikoret K26 Cadas.